Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang kali ini berjumpa lagi di acara Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan bersama dengan Anda dan tentu narasumber saya yang sudah ada hadir di sini. Saya juga ingin mengucapkan karena masih dalam nuansa dan suasananya, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan ke depannya akan menjadi lebih baik untuk kita semua. Oke, yang sedikit tadi Anda lihat ya, bagaimana soal pinjol yang berujung maut ini ternyata bukan hanya 1 kali, 2 kali atau 3 kali saja dibahas oleh media begitu. Ini menjadi perhatian penting. Tidak habis-habisnya proses pinjol yang kemudian berujung maut ini jadi semakin meresahkan. Yang paling meresahkan adalah bagaimana kisah pilu dari seorang ibu yang kemudian membunuh anaknya ya dan juga dirinya sendiri untuk kemudian lari dari lilitan hutang pinjol. Saya akan membahasnya dengan narasumber saya yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Ibu Afiliani sebagai pengamat ekonomi kita. Selamat malam Ibu Afi. Selamat malam Mbak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Kita juga ada Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Baik, Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Ada juga Ibu Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari. Ibu Sri Suari adalah praktisi kepolisian yang sudah hadir malam ini. Apa kabar Ibu Sri? Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam semuanya. Baik, dan ada juga di ujung virtual nih ya, bergabung dengan kita juga, yaitu Pak Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Sardo Lumbantoruan. Pak Doni, apa kabar? Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam semuanya. Puji Tuhan semua sehat semua Mbak. Terima kasih Pak sudah memberikan waktunya. Kita harus lihat dulu seperti apa kasus yang sangat ironi ini. Seorang ibu nekat membunuh anak kandungnya sendiri di Semarang, Jawa Tengah karena depresi terjerat pinjaman online 38 juta rupiah. Setelah menghabisi nyawa anaknya dengan membekap menggunakan bantal di sebuah kamar hotel, tersangka juga berusaha bunuh diri dengan menenggak cairan kimia serta melilit lehernya dengan handuk. Kasus pinjaman online tersangka bermula saat rekannya menggunakan identitasnya untuk pinjaman online 12 juta rupiah. Namun, rekan tersangka tidak mampu membayar utang pinjol hingga pihak pinjol terus menagih ke tersangka. Untuk menutupi utang, tersangka berhutang dari aplikasi pinjol lainnya. Suami tersangka marah karena mengetahui tabungan 38 juta rupiah habis untuk pinjaman online. Tersangka bertengkar dengan suami lalu pergi dari rumah dengan membawa anaknya. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus berutang pinjaman online berakhir bunuh diri tidak kali ini saja terjadi. Beratnya beban hidup haruskah diatasi dengan pinjaman online yang berujung bunuh diri? Ya, kita tentu berharap dan berdoa ini kasus pertama, begitu ya. Tapi kita juga masih sanksi karena kondisinya pinjol ini walaupun pemerintah sudah sangat tegas, terang-terangan begitu ya menindak pinjol yang ilegal begitu ya. Bahkan yang legal pun harus memenuhi persyaratan yang luar biasa ketat begitu ya. Tapi ternyata ini terjadi. Saya mau dengar dulu perkembangan dari kasus ini untuk langsung bisa menganalisa para narasumber. Dari Pak Doni dulu ya. Pak Doni, bagaimana sebenarnya kronologi singkat ya seorang ibu bisa menghabisi atau paling tidak mengakhiri hidup dari anaknya karena terlilit pinjol. Bahkan dia sendiri justru dalam keadaan hidup begitu. Silakan Pak Doni. Jadi Mbak, berawal dari adanya pertengkaran antara tersangka dengan suaminya seminggu yang lalu sebelum kejadian, di mana suaminya mendapatkan broadcast kalau istrinya ini melakukan pinjaman online. Nah, dari situ kemudian suaminya marah besar pada si istri, kemudian sampai mengecek ternyata uang mereka juga ludes, uang di tabungan mereka. Si istri yang memang mungkin selama pernikahan 7 tahun tidak pernah bertengkar dengan suaminya, akhirnya merasa takut. Apalagi pada saat bertengkar itu suami sempat menyampaikan kalau kamu tidak bisa mengembalikan nanti kamu akan saya usir. Nah dari situ kemudian pada hari H sebetulnya si istri ini berangkat dengan anaknya, tujuannya adalah untuk mengambil uang atas perintah suaminya sebanyak 5 juta di ATM untuk membayar utangnya pada kakaknya.
Nah, ternyata setelah berangkat itu pada hari Senin itu tanggal 9 Mei, dia tidak kembali, tidak kunjung pulang, dihubungi oleh suami tidak kunjung ada beritanya, kemudian malah ya informasi dia nginap di Hotel Neo. Disitulah akhirnya kami mendapat informasi dari resepsionis dan security Hotel Neo yang menemukan kondisi ibu dan anak di mana anak tidak bernyawa lagi dan ibu masih bisa terselamatkan. Ya. Oke, baik. Jadi efek domino ya Pak dari permasalahan pinjol ini. Tapi saya mau klarifikasi Pak, ini yang meminjam adalah tersangka atau pelaku atau orang lain sebenarnya? Jadi kalau dalam kasus ini berawal dari ada teman tersangka di tahun 2019 yang kebetulan pada saat itu masih dalam satu kantor bekerja dengan tersangka, meminjam identitas tersangka untuk melakukan pinjaman online. Nah, setelah melakukan peminjaman itu ternyata si temannya ini langsung kabur, langsung melarikan diri, sehingga akhirnya ya si tersangka ini yang diteror oleh pinjol ini Oh, jadi untuk pembayaran menggunakan utang. data dan identitas dari pelaku ya Pak? Pelaku awalnya begitu. Oke, Nah, silakan Pak. akhirnya setelah bermula dari situ, si tersangka akhirnya mengenal pinjol dan kemudian akhirnya untuk menutup utang-utang sebelumnya akhirnya dia melakukan dari pinjol ini. Jadi dari lubang tutup lubang sampai dengan pada terakhir ini dia menggunakan uang tabungan milik bersamanya dengan suami untuk pembayaran utang itu. Oke, boleh kita tahu Pak jumlah utang dari teman pelaku yang kabur itu berapa ya? Berawal dari utang sejumlah 12 juta rupiah, Mbak. Oke, Sampai akhirnya total 38 juta yang harus dibayarkan diambil dari tabungan. dalam kurun waktu berapa lama Pak Doni bisa naik Kurang lebih seperti itu? dari 2019 waktu itu utangnya, kemudian kan dari lubang tutup lubang jadi kurang lebih 2 tahun. Nah, posisi dari peminjam ini atau teman dari pelaku sekarang apakah juga akan dicari kepolisian atau bagaimana Pak? Dan kita dalami untuk penyelidikan terkait teman dari pelaku, tapi untuk terkait kasus nantinya adalah untuk kasus yang berbeda ya pastinya gitu Mbak, bukan untuk terkait dengan kasus pembunuhan ini Mbak. Iya betul, tapi mohon maaf Pak Doni kan memang ini ada penyalahgunaan identitas ya Pak ya? Artinya dilakukan oleh teman Betul. dari pelaku. Apakah polisi juga akan mengejar ini atau hanya konsentrasi kepada kasus pembunuhan anak dari pelaku? Akan kita dalami Mbak, akan kita selidiki dalam kasus yang berbeda untuk teman pelakunya karena meminjam identitas ini Pak. Oke, Pak, ini kan lokasinya di hotel ya Pak ya? Nah, Betul. kalau dari pemeriksaan awal Pak Doni, apakah ini termasuk pembunuhan berencana oleh sang ibu? Kalau berdasarkan keterangan pelaku, niat untuk membunuh itu timbul pada malam harinya di hari Senin tanggal 9 Mei, di mana dia browsing karena tadi dia takut akan kemarahan suaminya, akhirnya dia browsing di internet bagaimana cara bunuh diri dengan anak. Nah, dari situ kemudian akhirnya dia pelajari sampai akhirnya baru dilakukan setelah resepsionis menanyakan jam 12 siang itu menanyakan akan check out atau akan extend. Di situ dia baru melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Oke, keberadaan pelaku ada di hotel karena memang ingin melakukan hal itu di sana atau bagaimana ya Pak? Atau memang diusir atau bagaimana? Berdasarkan keterangan awal, dia kan pergi atas seizin suaminya. Atas izin suaminya waktu pergi karena memang tujuannya untuk membayar utang. Nah, cuma ternyata setelah pergi itu dia tidak kembali, Mbak. Jadi tujuan awalnya dia pergi ini kan sebenarnya hanya untuk menghindari suaminya, takut suaminya marah besar. Oke, jadi dalam hari yang sama ketika seakan-akan berjanji untuk mencari uang untuk membayar, di hari yang sama pula akhirnya kemudian berencana untuk menghabisi atau mungkin mengakhiri hidup anak dan dirinya sendiri ya Pak ya, betul ya? Betul, betul. Nah, boleh Pak, terakhir saya mau tahu terhadap dirinya sendiri apa yang sudah dia lakukan? Sudah sempat melukai diri atau seperti apa? Terhadap dirinya sendiri, jadi setelah dia membekap anaknya, kemudian anaknya masih sempat meronta, pada saat itu katanya meronta, sampai akhirnya dia memastikan bahwa anak itu sudah lemas, meninggal,
dia buka bekapan bantal itu, dia sempat membersihkan darah dari muka korban. Setelah itu dia meminum sabun cair beserta air sabun. Kemudian dia melilitkan lehernya dengan anduk. Dengan harapan dia meninggal gitu. Oke, nah tadi sudah mengkonsumsi cairan yang berbahaya, itu apa efeknya? Sempat dia terluka atau sama sekali tidak ada efek, Pak Doni? Efeknya ketika kita temui dia sudah dalam keadaan pingsan lemas gitu Mbak. Oke. Cuma ketika ditemui itu kan ternyata kita merasakan masih ada detak jantungnya, kita bantu dengan alat bantu pernapasan sampai akhirnya dia diselamatkan. Oke, baik Pak Doni, terima kasih. Saya nanti akan sambung lagi Pak. Saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, ada dua sebenarnya dugaan tindak kriminalnya ya. Satu kan tadi ada pembunuhan, yang kedua adalah ya tadi ada pemalsuan identitas gitu kan terhadap dari teman kepada dirinya. Tapi yang Mbak Devi lihat secara general dulu dari kasus ini, kita sudah berkali-kali ya Mbak Devi berdiskusi panjang dan dalam soal pinjol ini yang kemudian berujung maut. Apa yang bisa dikatakan Mbak Devi? Ya, pertama tentu kita prihatin kepada masyarakat yang harus menghadapi tekanan yang sebenarnya kenapa sih orang kemudian melakukan pinjaman begitu ya. Pinjaman itu sehat kalau kemudian dilakukan kepada organisasi yang tepat. Yang paling menarik adalah yang pertama, satu ternyata yang meminjamkan bukan sang ibu itu sendiri. Nah, ini salah satu yang perlu kita sosialisasikan pada masyarakat. Kalau meminjam pada institusi yang benar, tidak mungkin ada pemalsuan identitas. Betul. Karena biasanya kalau ciri-cirinya kalau kita mungkin pakai identitas orang atau sebaliknya malah identitas kita diambil, sudah bisa dipastikan itu pasti ilegal. Mohon hindari. Karena begini, paling sedikit ada 4K istilah saya. Kenapa orang kemudian meminjam? Satu, jelas kebutuhan ekonomi. Karena lagi ada pandemi seperti ini. Kemudian ada memang saudara-saudara kita yang memang penghasilan hariannya atau bulanannya memang tidak cukup. Jadi memang membutuhkan bantuan pinjaman. Lalu yang kedua, kebutuhan darurat. Tiba-tiba sakit atau tiba-tiba tabrakan atau kebutuhan sekolah misalnya. Dan yang ketiga, nah ini yang juga sangat menarik yang banyak terjadi, kecanduan. Kecanduan ada dua, kecanduan judi online yang kemudian karena terjerat hutang judi online akhirnya memilih meminjam pada pinjol. Yang tentu saja dia butuh yang cepat, akhirnya larinya ke pinjol ilegal. Lalu misalnya juga narkoba misalnya. Lalu yang keempat, nah ini yang juga berbahaya karena konsumsi berlebihan. Jadi meminjam itu harus ada dua yang diingat. Karena kebutuhan bukan karena keinginan. Karena kalau keinginan tidak pernah ada batasnya. Betul. Saya ingin misalnya mobil mewah, tapi apa saya butuh kan begitu. Nah ini faktor-faktor yang memang membuat peluang orang untuk meminjam itu sangat tinggi. Nah apa yang dialami oleh sang ibu tentu saja karena dia meminjam pada institusi yang tidak benar, yang ilegal, maka yang selalu terjadi adalah kalau zaman dulu kita meminjam mohon maaf pada lintah darat istilahnya atau rentenir, praktiknya kan sama, kita dibuat malu. Misalnya apa? Dia datang rame-rame gedor rumah kita sehingga tetangga kita kemudian tahu. Nah ini kan dia malu pada sang suami, baru pada sang suami. Biasanya itu akan dibuat malu kepada semua orang yang ada di kontak kita. Nah ciri kalau kemudian yang legal, yang benar, yang sah, mereka hanya akan mengambil istilahnya namanya camilan. Camilan itu apa? Kamera, mikrofon sama location. Kalau yang ilegal dia akan ambil foto kita, kontak kita karena itu cara dia untuk meneror kita agar kita tidak bisa menghindari pembayaran. Nah satu hal lagi, kalau yang legal, kalau kita tiba-tiba dalam kondisi tidak mampu bayar, alhamdulillah mekanisme dari pemerintah, dari peminjam-peminjam yang benar itu malah akan dibantu. Nah ini yang memang perlu kita bantu sosialisasi, makanya saya sangat senang TV One juga tidak lelah untuk mengangkat hal ini. Oke, saya mau dengar dari Bu Afi, saya mau dengar dari Bu Sri Suari, sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Oke, sebelum kita dalam soal bagaimana edukasi ini kita lebih seriuskan lagi ya Bu Afi dan juga Bu Sri. Kita lihat dulu ada beberapa kasus nih penyalahgunaan identitas ya untuk pinjaman online. Kita lihat ini adalah memang sangat bisa terjadi pencurian data KTP untuk pinjaman online ya. Ada daftar 8 pinjol modal KTP langsung cair, solusi saat terdesak finansial. Aduh, ini KTP dipakai teman untuk pinjol dan saya yang ditagih. Harus bagaimana? Saya yakin ini banyak sekali kasusnya. Apalagi, mohon maaf ya, penggunaan identitas sangat
terbuka dan mudah sekali. Cukup dengan KTP, 8 aplikasi pinjol ini yang tadi ya bisa langsung cair dalam hitungan menit. Oke, kita lihat lagi berikutnya, masih ada. Tak tahu foto KTP-nya dipakai untuk pinjol ilegal, mahasiswa di Semarang kaget ditagih utang. Oh, ini sangat mengesalkan pasti. Karena sama sekali nggak tahu ada proses pinjaman online dan untuk kebutuhan itu. Oke, saya mau ke Ibu Afi dulu. Ibu Afi, tadi Mbak Devi sudah melihat sedikit ya analisa yang sudah cukup jelas juga. Tapi dari Ibu Afi melihat kasus ini bagaimana? Oke, saya melihat kasus ini pertama memang ada kesalahan memberikan identitas pada orang lain. Itu nggak boleh. Jadi kalaupun ada pemalsuan digunakan tidak sengaja, itu kita juga harus lapor. Tapi kalau sengaja berarti kita sudah tahu bahwa identitas kita dipakai orang lain. Nah itu berarti resiko kita udah tahu resikonya apa. Berarti tagihan bisa ke kita karena identitas atas nama kita. Itu pertama. Yang kedua memang kita juga sebagai kalau meminjam secara langsung harus tahu dulu apakah ini legal atau tidak. Karena kalau ilegal itu otomatis tidak menjadi tanggung jawab institusi dari negara gitu. Sehingga nantinya ketika dia menjadi korban baru dia lapor kepada kepolisian. Itu pun kalau mereka punya bukti. Kalau nggak punya bukti biasanya orang kan kalau ditagih takut tuh. Nah kadang-kadang nggak punya bukti juga kepolisian kadang-kadang juga nggak bisa terima gitu. Nah itu kelemahannya. Nah kemudian yang ketiga masyarakat kita ini seringkali saya setuju tadi ada 5 problema yang dihadapi. Nah artinya gini, mereka juga harus menghitung bagaimana cash flow keluarga sebenarnya. Nah kadang-kadang orang kita ini pokoknya minjem dulu, gimana entar gitu. Nah ketika sudah ada kejadian tagihan baru mereka memikirkan dari mana pengembalian gitu. Jadi menurut saya kalau memang mereka punya masalah secara ekonomi kan kita ada, pemerintah ada BLT misalnya. Nah itu bisa dimintakan dengan cara dia memberikan kartu miskin. Nah orang kita juga kadang-kadang malu mendapatkan atau mendapat legal secara orang miskin gitu, dia nggak mau. Nah itu ya, mereka itu ya. tidak mau dikatakan orang miskin gitu loh, sehingga akhirnya tidak bisa mendapatkan BLT gitu. Nah jadi sebenarnya fasilitas tuh ada, bahkan kalau sakit kan kebanyakan alasannya sakit ya. Sebenarnya ada BPJS, itu pemerintah itu membayar hampir 80 juta orang itu dibayarkan oleh pemerintah loh gitu. Asalkan tadi sebagai penerima biaya iuran ya. Betul, jadi tidak harus mereka yang biaya iuran. Jadi BPJS pun bisa mereka gratis gitu. Jadi menurut saya sebenarnya fasilitas pemerintah dari mulai BLT sampai kesehatan tuh ada kalau memang alasannya itu gitu. Oke, kalau yang dicuri datanya Bu Afi, ini kan ini memberikan karena teman gitu. Kalau yang dicuri datanya itu seperti apa? Tadi kan kita lihat tuh ada screenshotnya ya. Tadi dia tiba-tiba ditagih aja gitu karena data KTP dipakai. Nah kalau gini, kalau memang dia tidak memberikan, artinya data dia dipakai ilegal, dia bisa laporkan bahwa itu bukan dia. Nah tinggal mereka melaporkan mana nomor handphonenya kalau mereka di telepon gitu. Bahkan kalau maki-maki itu harus direkam supaya nanti bisa jadi bukti kepada polisi. Oke, gitu. apakah itu sudah masuk, itu kan sudah masuk tindak pidana. Betul. Berarti semua ke polisi nggak? Mungkin ke OJK misalnya gitu? Nggak bisa karena di OJK tidak ada izin yang diberikan, atau bisa ke yang namanya Satgas Waspada Investasi itu bisa. Karena mereka bisa akan follow up gitu ya. Nah jadi menurut saya sebelum sampai kejadian harusnya dilaporkan dulu. Nah kadang-kadang masyarakat kita tuh nggak mau melaporkan. Nanti kalau udah kejadian yang sudah buruk sekali baru melaporkan gitu. Nah ini jadi memang harus waspadanya kita itu harus melihat apakah kita itu memberikan secara langsung atau tidak. Kalau tidak kita juga harus tetap laporkan. Gitu. Oke, baik. Yang jadi parameter buat Ibu Afi apa? Untuk mengetahui pinjol ini sudah ya mati 1 tumbuh 1000 lah ibaratnya yang ilegal ya. Nah ini ada salah satu hal yang menurut saya perlu diregulasi oleh pemerintah khususnya adalah nomor handphone. Karena sekarang yang namanya digitalisasi semua kan menggunakan handphone. Nah nomor handphone itu gampang sekali ganti-ganti ya. Kita bisa pakai KTP palsu untuk bikin nomor baru. Lalu kalau udah kita mau menipu orang lain lagi kita matikan, kita beli lagi nomor baru. Nah harusnya tidak boleh. Harusnya nomor handphone itu punya identitas diri. Misalnya saya punya 3 ya identitasnya saya gitu. Nah kalau sekarang enggak, siapapun bisa membuka. Nah, kalau itu tidak diregulasi, penipuan itu tidak akan pernah berhenti. Akses utamanya yang harus ditutup karena dulu otomatis yang namanya pinjol itu kan menggunakan nomor handphone yang berganti-ganti gitu. Nah, ini juga menurut saya harus diregulasi. Jadi tidak hanya dari sisi perbankan dan keuangan, tapi dari sisi nomor handphone provider itu harus diregulasi. Saat ini belum diregulasi. Itu penting sekali itu Bu Afi. Mudah-mudahan didengar ini oleh pihak-pihak yang bisa mengubah regulasi itu yang penting sekali. Betul sekali. Saya mau ke Ibu Sri. Ibu Sri dari sini saya juga sebenarnya tadi agak terpikir ini ada 2 kasus, tapi kita masuk ke kasus pembunuhannya dulu ya Bu. Yang dilihat dari kacamata Ibu nih juga sering menghadapi ibu dan anak ya kasus seperti ini, bagaimana Bu? Ini cukup pelik, cukup pelik karena penyidik harus memastikan apa tingkat depresinya tuh sejauh apa,
si pelaku, sang ibu ini yang membunuh anaknya ini, apa saja yang dia pertimbangkan antara malam itu rencana itu muncul sampai searching di internet, itu sampai mengeksekusi setelah jam 12 siang. Nah ini polisi harus benar-benar menggali sejauh mana tingkat depresinya, di samping tetap kerjasama dengan ahli di bidang itu. Tetap. Nah oleh karena ini kasus-kasus yang begini ini memang TV One bagus ini mengangkat ini. Karena saya yakin ini bukan hanya satu kasus. Kalau kita pakai teori gunung es, ini hanyalah pucuknya. Kebetulan tidak meninggal. Kalau meninggal beritanya beda lagi. Barangkali. Nah, tetapi dengan kasus-kasus demikian juga polisi diberikan pelajaran. Artinya ketika ada bunuh diri, kita tidak hanya berhenti pada persoalan korban. Makanya selalu kita mau memeriksa orang-orang terdekat, memeriksa catatan-catatan pribadi, sehingga untuk mengungkap ini. Jadi ini yang menjadi pengayaan bagi pihak kepolisian. Tapi terkait dengan pinjol, upaya pihak kepolisian itu sudah tidak kurang-kurang ya. Semenjak ini menjadi kebijakan nasional di tahun lalu, ini sudah banyak yang ditindak, bahkan sudah menerapkan tindak pidana pencucian uang. Artinya apa? Uang semua milik dan delalahnya banyaknya pendatang ya, orang asing, ekspatriat yang menggunakan jasa warga kita sebagai pegawainya. Nah ini tapi sebentar Bu, maaf. Saya masih agak penasaran nih, karena tidak bermaksud untuk melangkahi mungkin ilmu psikiater atau psikologi ya. Tadi kan Ibu bilang mengukur tadi ya tingkat depresi. Secara akal sehat, ini saya awam ya Bu ya. Secara akal sehat, kalau kita tahu ada seorang ibu yang mengakhiri nyawa anaknya karena kondisi seperti itu nggak bisa dilihat kasat mata bahwa ini pasti sudah depresi. Sangat sulit, karena untuk menerapkan pasal apakah ada alasan pemaaf. Dalam proses ini dia jelas melakukan, ada korban yang terbunuh, meskipun itu anaknya sendiri. Dan dia sudah mengatakan caranya dibekap. Berarti hal yang bisa meringankan dia dari tuntunan ini adalah alasan pemaaf. Nah alasan pemaaf ini apa? Apakah dia kurang cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya? Maka itu harus melibatkan pihak terkait. Saya yakin rekan-rekan pihak kepolisian paling tidak psikologi kepolisian sudah turun. Dari awal menangani kasus ini, paling tidak bukan hanya dokternya ya, pihak dokpolnya, tetapi juga psikologi kepolisian dan psikiatri kepolisian. Ini akan terlibat secara bersama-sama sehingga tidak menambah beban. Jadi polisi sudah sangat humanis, meskipun penerapan pasal itu tidak akan ada. Jadi alasan pemaaf ini harus diuji dengan sejumlah fakta-fakta yang dilakukan oleh para pakar ini. Nanti sedikit ke situ, karena kita juga pernah bahas dengan Ibu Sri, seorang ibu yang mengakhiri anaknya ya itu ya. Dan sekarang kondisinya sudah dilepas ya? Masih ada di dalam pembinaan ya Bu ya? Iya, masih ada di dalam pemantauan. Dalam pemantauan untuk kemudian bagaimana vonisnya nanti itu masih dilihat. Nah, saya akan sambung lagi, masih tentang efek domino pinjol yang kemudian berujung maut. Ini sangat ironis, sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Saya mau lanjut tadi ya perbincangan kita Ibu Sri sebelum jeda ya. Artinya di situ ada tingkat depresi. Nah, ternyata hukum atas tingkat depresi itu juga tidak semudah itu ya. Betul, tidak semudah itu. Jadi polisi di sini harus melibatkan pakar lintas keilmuan. Jadi bukanlah polisi yang memutuskan bahwa dia dalam kasus ini kan tetap diterima oleh polisi, tetap diproses. Ini masih dalam rangka penyelidikan. Artinya polisi super hati-hati melihat ini. Kalau nanti hasil pemantauan, hasil analisis dari para pakar menyatakan bahwa orang ini memang dilanda depresi yang demikian sehingga dia tidak mampu mengkontrol tindakannya, bisa saja terjadi meskipun dalam waktu, kalau bahasa Jawa sadet sanyet gitu ya, dalam hanya sekian jam, bukan dalam arti berbulan-bulan numpuk. Tapi kalau kita lihat ini kan efek domino. Pertengkaran dengan suami, 9 tahun tidak pernah bertengkar, sekalinya bertengkar ada ancaman pengusiran. Kita bisa melihat, nah itu akan dianalisis, akan dimonitor oleh para pakar. Jadi akan ada visum yang menyatakan itu. Nah inilah yang akan dibawa oleh penyidik dalam gelar perkara. Kalau memang kasusnya seperti ini, kalau ada hasil
visum yang menyatakan bahwa dia tidak cukup cakap atas perbuatannya saat itu, maka polisi tidak akan melanjutkan kepada proses penyidikan karena subjek hukumnya itu tidak layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Oke, belajar dari kasus ini kalau soal pembunuhannya ya Bu ya, belajar dari kasus dari seorang ibu yang kemudian melukai 2 anaknya dengan menggunakan cutter itu ya Bu ya. Betul. Oke, kalau gitu saya langsung klarifikasi sedikit ke Pak Doni. Pak Doni, apakah dari pemeriksaan saat ini tidak terburu-buru melihat dulu bagaimana kondisi kejiwaan dari pelaku atau seperti apa Pak Doni? Baik Mbak, jadi untuk saat ini kami juga sudah berkoordinasi dengan bagian psikologi baik dari Polda maupun dari rumah sakit yang biasa ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan psikologi dengan di tahap awal ini melakukan observasi terhadap tersangka dulu Mbak. Oke, saat ini berarti masih bisa berkomunikasi dengan wajar ya Pak ya, dengan baik? Masih. Oke, baik. Saya harus berikan ada informasi soal bagaimana kasus pinjol ini memakan korban yang tidak sedikit mengakhiri hidupnya. Ini yang ketahuan ya Bu, karena terangkat media juga dan masyarakat. Kita lihat beberapa kasus di daerah di Tangerang, Banten sepanjang 2021 dan 2022 ini ya. Seorang ibu hampir tewas bunuh diri dengan meminum banyak obat karena tidak mampu membayar utang kepada 14 pinjaman online. Ia meminjam lewat pinjol pertama kali untuk melunasi cicilan motor peninggalan suami. Wah, ini ironis sekali. Yang kedua di Depok, Jawa Barat, seorang ibu bunuh diri karena tagihan pinjol sebesar 12 juta rupiah, alasan karena persoalan ekonomi. Korban bekerja serabutan dan memiliki 2 anak. 3 di Wonogiri, Jawa Tengah, ibu tewas gantung diri karena memiliki utang pinjol 55,3 juta. Korban nekat melakukan pinjol karena ekonomi. Bojonegoro, Jawa Timur, pegawai bank bunuh diri karena kesulitan membayar utang pinjol laki-laki ya. Utang pinjolnya 23,6 juta. Malang, Jawa Timur, seorang guru hampir bunuh diri karena kesulitan membayar pinjol 40 juta rupiah untuk membayar kuliah sebesar 2,5 juta. Itu yang dia pinjam tapi terlilit 40 juta rupiah. Oke, saya langsung klarifikasi ke Pak Doni. Pak Doni, kasus di Semarang sendiri seperti apa Pak soal pinjol ini Pak? Dan kebutuhan dan kemampuan masyarakat memahami resiko pinjol ilegal khususnya. Silakan Pak Doni. Baik Mbak, untuk di Polrestabes Semarang sendiri untuk terkait masalah pengaduan terkait pinjol memang tidak terlalu banyak Mbak. Ya, sebagian laporan itu memang hanya terkait masalah penggunaan identitas palsu seperti yang disampaikan tadi. Yang lain-lainnya mungkin masyarakat lebih tidak berani mengadu ya Mbak, lebih ke sana sih Mbak. Karena kan kebanyakan sebenarnya ini pinjol ini ilegal tapi mereka sendiri yang masuk ke situ gitu Mbak. Oke, baik Pak Doni, saya mau lanjut lagi ke Ibu Afi. Ibu Afi, regulasi tadi penting. Dari sisi provider sebagai pintu atau akses utama untuk pinjol ini dengan mudah berkomunikasi, apalagi mengambil data diri tadi secara ilegal yang dikatakan Mbak Devi, kamera, lokasi, dan satu lagi kontak, mikrofon ibaratnya. Itu yang legal. Yang ilegal. Betul. Untuk menekan begitu ya. Betul. Jadi memang gini, kalau selama ini tidak ada regulasi terkait dengan provider itu. Jadi menurut saya ini dengan kasus-kasus ini itu harus nomor 1 diregulasi. Karena disitulah pusat segala-galanya termasuk penipuan ya. Kemudian juga tagihan-tagihan yang mengancam ya. Bahkan mereka mengganti-ganti nomor telepon itu nggak ada masalah gitu. Itu nggak dianggap sebagai kriminal. Padahal menurut saya dengan era digitalisasi itu harus menjadi kunci utama. Itu satu ya. Nah yang kedua sebenarnya kalau OJK sendiri itu sudah sangat jelas ya apa saja regulasi untuk orang itu melakukan pinjaman dan ada yang legal sebanyak 104 perusahaan ya itu legal. Nah kadang-kadang masyarakat kita kan tidak pernah melihat informasi apakah ini ilegal atau tidak. Nah kebanyakan mereka asal udah kasih KTP besoknya tuh langsung uangnya cair gitu. Betul. Sehingga mereka tidak mengecek lagi apakah ini legal tidak ilegal bahkan tidak pernah tanya berapa bunganya. Jadi itu juga penting ya karena bunga itu sangat bervariasi. Nah kalau kita lihat kasus-kasus yang tadi kebanyakan mereka tidak melihat bunga makanya dalam waktu 20 hari itu bisa lebih dari 10% bunganya gitu. Nah ini kan kemampuan mereka sangat terbatas gitu. Gitu. Ada pencurian data Ibu Sri yang sangat kita khawatirkan. Sebenarnya definisi pencurian data ya di kepolisian tuh sudah saklek atau bagaimana sih Bu soal pinjol ini? Itu sesuai dengan pasalnya. Ada di pasal 29 ITE.
ketika dia mencuri data, ya sudah tidak ada ampun. Apapun datanya. Apapun. Kalau tidak, lalu data itu yang sudah dia dicuri, bahkan secara legal ada di dalam kuasa dia, ketika dia transfer kepada orang, kepada alamat yang lain, itu pun sudah kena. Nah, itu akan diproses nggak Bu seperti itu? Pasti diproses. Nah, persoalannya itu yang melapor ini punya nyali nggak? Kalau sudah begini kan dalam kondisi tertekan, kenapa nggak jadikan polisi sebagai tempat untuk pengaduan, untuk tempat perlindungan, untuk sementara, sehingga terhindar dari pengambilan keputusan-keputusan yang justru memperparah. Oke. Polisi itu kan pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Ya. Nah, paling tidak minta pengayoman dulu, polisi tidak akan menolak. Oke. Kami juga pernah di wilayah Mbak, saya pernah jadi Kapolres. Kami pasti membantu dan kami selalu punya safe house. Oke. Nah, oleh karena itu publik mulailah sekarang berani berbicara, jangan lagi menganggap bahwa itu soal pribadi, lalu Anda malu, apalagi sekarang sudah ada himbauan secara resmi. Ketika Anda terjerat oleh pinjol ilegal, pinjol ilegal sudah dikasih tahu ciri-cirinya tadi, sudah datang ke kantor polisi. Tapi tadi dengan beliau bilang, rekam semua buktinya. Cara dia menawarkan pasti pakai lewat broadcast blasting, SMS blasting. Nah itu udah menunjukkan bahwa dia bukan saya yang mengakses secara sengaja. Baik. Kalau dia punya web kan kita akses secara sengaja. Jadi di sana ada komunikasi, ada flyer dia untuk berapa bunga dan sebagainya. Saya jadi penasaran. Tadi kan Ibu bilang ada rasa malu dan lain-lain. Mbak Devi, selain rasa malu atau rasa itu ranah pribadi, apa yang membuat orang sangat jarang melapor pinjol ini ya, mau dicuri datanya atau mungkin dikerjain sama si pinjol ilegal ini dengan bunga yang luar biasa untuk melapor. Nanti kalau sudah sampai di ujung tanduk dulu, sudah sangat beresiko baru dilapor gitu. Ya, memang yang menarik adalah sejak masuk ke era digital, kalau dulu itu kan kita minjem itu sebenarnya pertama biasanya sumbernya adalah keluarga. Betul. Gitu ya, keluarga inti atau keluarga di luar inti seperti tante dan sebagainya. Lalu yang kedua biasanya adalah ke warung dulu misalnya gitu kan, karena buat kopi, gula dan sebagainya. Lalu kalau kemudian juga ada tuh misalnya kalau kita mohon maaf gitu, misalnya kita petani ada bos kita, biasanya minjemnya ke bos gitu ya. Jadi, nah tapi memang ketika sudah memasuki masa modern, tinggal di perkotaan dan sekarang dimudahkan dengan adanya online tadi, ini kemudian orang melihat ini sebagai peluang yang bagus. Makanya biasanya kalau sudah pinjam satu karena merasa ini mudah kok, aku pinjemin satu lagi aja untuk tutup dulu gitu ya. Nah, itu terus, makanya tadi tidak heran kemudian sampai ada yang 14, ada yang 20, 27. Nah yang perlu saya sampaikan, ini sekaligus untuk mengedukasi, sebagai ilustrasi, sebagai contoh, kalau pinjem ke yang benar, Anda pinjem 5 juta, maka maksimal udah diatur oleh negara, OJK dan sebagainya udah ngatur. Maksimal tuh hanya 5,6 juta Anda kembalikan. Tapi begitu yang ilegal, 5 juta Anda bisa diminta mengembalikan 80 juta. Kenapa? Karena ketika tadi persis yang disampaikan oleh beliau, kalau yang legal itu dia tidak akan mengakses SMS. Karena SMS itu sudah pribadi. Betul. Jadi justru kalau kita menerima pesan Anda butuh dana tunai cepat, proses mudah melalui SMS, itu sudah bisa dipastikan dia ilegal. Jadi tolong ingat-ingat betul kalau sudah tiba-tiba masuk tanpa kita minta ke WA atau ke SMS itu ilegal. Dan yang kedua yang lebih menyedihkan lagi sekarang sering begini. Karena kita sering membagikan misalnya nomor rekening kita. Kita percaya aja. Tiba-tiba masuk di rekening kita. Yang menarik ya orang alhamdulillah ini mungkin memang rezeki dari langit. Hati-hati. Jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu asalnya, mohon segera lapor ke bank untuk misalnya blokir dan sebagainya. Karena sekali kita sudah menerima dan apalagi menggunakan itu pintu masuk mereka untuk meneror. Jadi memang cara mereka itu beragam sekali dan biasanya memang cara-caranya itu sangat manis. Nah, kalau memang kita ingin menggunakan yang benar itu lebih dari 250 triliun sebenarnya dana berhutang yang benar, yang mudah dan dilindungi oleh negara karena yang minjemin tadi ada 104 itu bahkan ada yang syariah. Kalau memang yang inginnya syariah itu ada semua. Jadi negara sudah memastikan itu tapi problemnya juga adalah mereka menggunakan pintar sekali, mereka menggunakan server dari luar negeri. Ini yang menyebabkan kemudian tim kepolisian juga
sulit untuk kemudian Melacak menindaknya. ya? Nah ini yang lagi-lagi ketika negara sudah banyak membuat pagar-pagar, benteng-benteng dan bahkan sosialisasi yang luar biasa. Jadi kalau masyarakat kalau ingin meminjam tuh tinggal masuk misalnya ke www OJK gitu ya, atau WA aja biar gratis 081 157 157 157. Itu bisa langsung kita masukkan nama misalnya pinjam gampang. Nah, nanti dia bilang, oh ini pinjam gampang tidak termasuk OJK. Udah, kalau udah ada jawaban WA seperti itu, tolong jangan diteruskan. Plus, kalau ada link-link yang masuk ke kita, di situ pintu masuknya. Sekali kita pencet link tadi, itu dia. Semua foto-foto kita dan sebagainya, itu kemudian digunakan untuk memeras. Padahal tadi pinjamannya mungkin mohon maaf, 100.000, 200.000 dan sebagainya. Baik, kita akan sambung di segmen berikutnya. Saya harap pasti banyak solusi lagi yang bisa diberikan. Terlepas dari masyarakat malu atau sudah keasikan adiksi untuk meminjam karena mudah dan cepat dan segala macam. Tapi juga saya ada pemikiran, kalau memang ada yang pinjam dari pinjol ilegal, kalau kita nggak bayar harusnya nggak apa-apa ya, Bu Afi. Sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara. Baik, kita akan lihat dulu bagaimana suara masyarakat, Ibu Afi, Mbak Devi, Ibu Sri dan juga Pak Doni soal pinjaman online yang tidak semua meresahkan, ada yang memang bermanfaat, tapi juga banyak yang meresahkan. Seperti apa pendapat mereka? Kita dengarkan. Itu miris sekali ya Mbak, tapi menurut saya lebih baik kita bersikap lebih bijak dan pinter dengan adanya iming-iming atau fasilitas yang diberikan. Jadi kita jangan cepat tergiur. Menurut saya pemerintah harus memberikan peraturan yang lebih tegas lagi sehingga kejadian ini tidak terulang. Itu buat saya juga sebuah jebakan ya untuk para ibu-ibu atau bapak-bapak anak muda yang seolah-olah kemudahan yang didapat tapi dikala membayarnya kena trap, istilahnya ya, kena trap dengan tidak bisa membayar bunganya. Ya kita miris aja Mbak, emak-emak sampai ibu-ibu itu jangan sampai terjadi lagi gitu. Soalnya kan udah ada kejadian kayak gini gitu. Ibu-ibu itu kan konsumtif ya. Nah, itu supaya menghindari gitu loh, bisa menahan diri untuk jangan gaya hidup yang harus diinikan itu Mbak. Yang kita kurangin gitu. Saya lebih diperketat untuk regulasi mengenai syarat-syarat untuk pembayarannya mungkin bisa diringankan dengan bunga yang lebih ringan. Sistem penagihannya menurut saya juga harus dibikin regulasi juga ya, supaya enggak membuat orang tuh stres sehingga terancam untuk akhirnya bunuh anak-anaknya seperti itu. Oke, banyak dari suara perempuan karena memang ini sangat titik simpul yang penting ya, soal bagaimana ketahanan diri juga soal pinjol ini. Nah, saya mau dengar solusinya dari Bu Afi dulu. Bu Afi, gimana nih kita kalau menghadapi pinjol ilegal, dia juga ilegal nih. Nah, apakah langsung lapor polisi, apakah uangnya harus kita gantikan atau seperti apa? Ya, pertama buat masyarakat, kalau Anda penghasilan itu terbatas, biasanya pinjaman itu dibolehkan kalau Anda bisa membayar 30% dari penghasilan. Jadi kalau Anda nggak punya penghasilan, dikasih pinjam hati-hati aja, berarti itu bisa jadi pasti ilegal ya. Nah, kalau udah kejadian, memang kalau ilegal ini kan tidak ada izin ya, jadi sebenarnya masyarakat bisa aja nggak bayar, tetapi kan kita sebagai masyarakat juga punya etika. Jadi kalau ada masalah yang terjadi seperti ini, mungkin di kepolisian kita laporkan dulu, jadi mungkin tidak dibayar dulu sampai dengan proses pengadilan selesai. Nanti baru akan diputus gitu. Jadi saya tidak mengajarkan tidak membayar ya, tapi paling jangan tidak sampai tidak membayar. Betul. Tapi kalau pinjol ilegalnya sudah berbuat ilegal juga untuk menekan kita? Artinya secara hukum mungkin bisa, nanti Ibu bisa cerita, tetapi artinya secara etika masyarakat tetap bayar. Tapi mungkin bisa dinego bunganya yang wajar gitu, karena biasanya kalau ilegal itu bunganya sangat tidak wajar. Itu aja Mbak sebenarnya. Oke, gitu. dari Mbak Devi. Hutang nih gimana sih kondisinya di kita masyarakat sekarang? Ya, artinya sekali lagi berhutang sebagai salah satu cara alat bantu untuk memenuhi kebutuhan yang ada, tentu saja tidak salah. Selama itu kemudian kepada lembaga yang tepat. Tapi memang hati-hati, data global menunjukkan himpitan masalah keuangan itu membuat orang 20 kali lebih parah untuk berpikir bunuh diri.
daripada masalah-masalah lain. Jadi hati-hati betul. Dan perempuan memang punya kecenderungan 5 kali potensinya lebih ingin menyakiti diri dan bunuh diri ketika terkena masalah keuangan. Kenapa? Karena perempuan biasanya yang memang menjadi pemegang tanggung jawab pengelolaan keuangan. Dan perempuan biasanya juga punya tingkat keinginan untuk membayar, mengikuti aturan yang lebih baik. Sehingga akhirnya tingkat stresnya sangat tinggi. Jadi hati-hati betul. Nah sekali lagi, tidak ada masalah berhutang, negara sudah siapkan. Tadi ada yang curhatkan, kalau bisa bunganya nggak ini. Justru itu, pinjamlah ke yang legal. Justru kalau yang legal, mereka akan memberikan jalan keluar. Kalau tidak mampu membayar, misalnya ada penundaan berapa bulan, dan ada mekanismenya. Kalau yang ilegal, harusnya kan ditagihnya bulan depan. Ini kadang-kadang kita baru pinjam Senin, Rabu sudah ditagih. Dengan bunga yang luar biasa. Jadi hati-hati sekali lagi, silahkan berhutang sesuai dengan kebutuhan. Bukan keinginan, pastikan ke yang legal karena negara sudah sangat serius untuk mengawal masyarakat karena terakhir 2021 itu ada 67 juta rekening yang dibantu untuk memiliki pinjaman. Wow, oke. Tapi saya tadi benar-benar meng-underline bagaimana wanita punya kecenderungan 5 kali untuk melakukan suicidal attempt ya, atau usaha percobaan bunuh diri. Wow. Oke, Ibu Sri, gimana agar masyarakat lebih awas dan mawas lagi tentang pinjol ini? Tadi sudah disampaikan bahwa secara etika memang kita kayaknya untuk bilang tidak membayar itu rasanya kok gak terhormat. Yang kedua dari aspek spiritualitas kita juga rasanya kita dikejar-kejar. Tetapi kalau dari aspek hukum, Anda ditagih itu akibat Anda menyetujui kesepakatan yang ada secara online. Tapi kesepakatan itu sesungguhnya kesepakatan yang benar dibuat oleh para pihak yang terlibat yang sepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap dalam posisi yang setara. Tidak akan pernah setara dalam posisi Anda sangat butuh, Anda tidak sempat bertanya berapa bunganya. Dan tidak ada keinginan dari pihak si pemberi pinjaman untuk menjelaskan bunga sehingga Anda diberikan kesempatan berpikir, itu sudah minus. Maka di sini tidak akan menjadi ini secara subjektif. Lalu apakah ketika subjektif yang pertama ini sudah cacat, maka subjektif yang kedua adalah ketika para pihak itu cakap. Yang pertama sudah tidak dipenuhi, maka tidak mungkin cakap orangnya karena sudah dikelabui dari awal, sudah diiming-imingi dengan kemanisan sehingga tidak ada lagi nalarnya. Berarti subjektivitas yang kedua tidak cakap juga. Terus persoalannya adalah bukan dari atau tentang sesuatu yang jahat, artinya ada legalitasnya. Yang namanya ilegal udah nggak ada, itu objektifnya. Tentang persoalan tertentu, utang piutang, nilainya sekian. Tapi karena nilai sekian itu tidak ada klausul yang menyatakan akan dikembalikan sekian nilainya, bunganya berapa dan sebagainya. Pinjam 1 juta, tetapi yang diberikan kepada si peminjam hanya 800.000, sudah dipotong di depan. Artinya ini sudah ada persyaratan objektif 2, ada persyaratan subjektif 2. Dua-duanya cacat, maka benar Anda tidak membayar. Itu secara hukum. Lalu ketika Anda merasa atau proses penagihan itu dilakukan dengan intimidasi, menghubungi, sudah jelas. Perbuatan tidak menyenangkan, ada pasal Panyal 335. Kalau dia melakukan pemerasan, diancam, diintimidasi, kamu nanti coba aja jalan keluar. Penagih utang pinjol ilegal misalnya. Penagih utang pinjol ilegal, ada 368. Artinya apa? Ini semua sudah ada instrumen hukumnya. Kalau dia membagi, kan nomor HP kita, kontak kita sudah diserap oleh dia, sudah diambil oleh dia, sudah dicuri. Ini juga ada pasalnya di dalam Undang ITE. Tanggung-tanggung, 9 tahun. Betul. Dia ketika dia mengancam secara lewat WA aja, lewat SMS saja, ini sudah ada bukti. Jangan dihilangkan, kasih bukti ini. Kan nomor teleponnya ada, walaupun nomor teleponnya serang berganti-ganti, kan sudah diketahui siapa yang melakukan. Otomatis ketika Anda melaporkan, maka pinjol itu akan disentuh oleh pihak kepolisian, lembaga pinjolnya. Jadi please beranilah speak up. Jadi jangan sekedar Anda, tapi ya tadi tetap kembali hati-hati untuk berutang. Pikirkan 1000 kali lipat untuk cara mengakses begini. Maka mulai sekarang jangan lagi cari pinjol. Begitu ada SMS blasting, WA blasting, broadcast apapun macam, langsung blokir.
langsung blokir maupun WhatsApp. Nah carilah kalau memang Anda butuh untuk kepentingan yang produktif, carilah yang resmi. Di sana Anda bisa mengakses, bisa dilayani dengan WA, bisa ditanya lewat email dan sebagainya. Ada yang mau ditambahkan silakan Mbak Devi. Tambahannya adalah sekarang mereka juga semakin cerdas. Jadi sebenarnya ketika kita mengklik linknya, syarat dan ketentuan sudah dia bilang. Misalnya bunganya ternyata per hari adalah 20%. Tapi itu karena kecil sekali dan kita termaksa akhirnya mau klik. Dan yang kedua, hati-hati kalau kita ke mesin pencari, sekali saja kita pernah di mesin pencari kemudian mengatakan mencari pinjaman, itu pinjaman ilegal itu akan langsung mengirimkan iklan dan meneror kita terus sampai akhirnya kita tertarik untuk mengklik. Mbak Devi. Mungkin tambahannya gini, sekarang ini kenapa pinjol terus ada? Karena hukuman kepada para pelakunya tuh sangat ringan, sehingga terus menerus mereka melakukan gitu. Nah oleh karena itu hukuman terhadap pelaku ilegal ini harus lebih berat sehingga daripada mereka ITE tidak tadi berani. ya Bu ya? Iya. Daripada ITE 9 tahun itu juga harus lebih berat pinjol ilegal. Tapi kalau sekarang, kalau pihak polisian benar itu pinjol ilegal, akan langsung dikomunikasikan dengan OJK dengan pihak terkait. Dari persoalan itu langsung diblokir semua aksesnya. Satu. Yang kedua, sekarang pihak kepolisian menyita bukunya, melakukan penelitian. Jadi polisi selangkah lebih maju, proaktif. Buku-buku itu didatangin korban-korbannya sehingga dia dikenakan pasal TPPPU. Baik, saya harus ke Pak Doni terakhir. Pak Doni, ada mungkin pesan singkat kepada masyarakat soal awas dan mawas terhadap pinjol ini, silakan. Himbauan dari kami untuk seluruh masyarakat apabila terjebak dalam pinjol ini dan arahnya sudah mengarah ke tindak pidana agar segera melaporkan saja kepada pihak kepolisian. Demikian Mbak. Oke, jangan lupa tadi ya hotline sudah dibagi juga oleh Mbak Devi tadi ya. Jangan lupa langsung dicari ke website OJK juga sudah ada. 08 157 157 157. 08 diulang lagi. 081 157 157 157. 157-nya 3 kali. Akses via WA sudah otomatis nanti segala rupa pertanyaan bagaimana akan keluar. Negara sudah siapkan ruangnya. Baik, mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan yang bermanfaat untuk Anda pemirsa yang mungkin memang membutuhkan untuk melakukan pinjaman online tapi tetap awas dan mawas terhadap resikonya. Terima kasih narasumber yang luar biasa dan juga Pak Doni tadi yang bergabung. Saya akan jumpa kepada Anda minggu depan. Sehat selalu, sampai jumpa.